Baik, selamat sore dokter. Perkenalkan saya Adam dengan RP 068 dari Kedokteran Angkatan 24 FK UPN Veteran Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus-kasus pada case keempat. Oke, jadi ada seorang laki-laki usia 23 tahun mengeluhkan ada benjolan di lengan atas sejak 5 hari lalu, ada nyeri tekan, terasa panas dan sulit digerakkan. Dari gejala berikut maka bisa dihipotesiskan bahwa ini adalah inflamasi. Nah, di sini hipotesisnya ada abses kulit, furunkel, dan juga selulitis. Nah, pada pemeriksaan fisik, massa ukuran 2 cm dengan eritema di sekitarnya dan teraba fluktuatif. Nah, ketika sudah teraba fluktuatif, maka ada penumpukan pus. Nah, maka diagnosisnya adalah abses, yang mana abses kulit. Nah, etiologi dari abses ini adalah infeksi dari bakteri yang menyebabkan inflamasi dan pembentukan pus. Nah, pada kasus abses kulit yang dominan terjadi adalah infeksi Staphylococcus aureus. Nah, pada patofisiologinya, ketika ada luka akibat gesekan, bisa mungkin karena luka akibat sering mencukur atau bagaimana, atau bisa jadi memang ada luka gigitan serangga atau ada luka akibat tergores mungkin ya. Nah, Staphylococcus aureus akan masuk dan memicu aktivasi dari keratinosit. Nah, selain itu, Staphylococcus yang masuk tadi karena dia menimbulkan bakteremia akan dideteksi oleh PRR, memicu pelepasan sitokin proinflamasi dan juga kemokin. Nah, selain itu, setelah ada deteksi PRR dan juga aktivasi keratinosit, si keratinosit ini dapat melepas toksin, melepas toksin sitolitik ya. Nah, itu nanti akan lanjut ke nekrosisnya. Oke, jadi ketika ada sitokin proinflamasi yang dilepaskan, ya maka akan terjadi peningkatan permeabilitas dan juga vasodilatasi perifer, sehingga akan tampak kemerahan. Nah, vasodilatasi juga akan memicu pengeluaran panas, sehingga dapat terasa hangat atau bahkan panas seperti itu. Nah, sitokin-sitokin ini juga dapat memicu peningkatan ekspresi prostaglandin dan kanal ion TRPV1. Nah, kanal ion TRPV1 ini ada pada nosiseptor. Nah, prostaglandin sendiri akan menurunkan ambang batas dari nosiseptor sehingga akan muncul hipersensitivitas dari nosiseptor. Ketika muncul ini, maka akan muncul nyeri tekan ya ketika si abses ini tersentuh seperti itu. Oke, kemokinnya IL-8, 17, LTB4, CXCL1 dan 2, ya dia akan memicu kemotaksis dari neutrofil. Nah, kemotaksis neutrofil akan memicu pelepasan dari ROS dan juga peptida antimikroba. Nah, ROS sendiri, reaktif oksigen spesies, akan memicu peningkatan stres oksidatif dan juga peptida antimikroba ini akan merusak si mikroba-mikroba yang masuk bakteri Staphylococcus aureus, tapi juga memicu nekrosis, memicu penghancuran jaringan lokal. Kenapa? Karena bakteri ini sudah masuk ke dalam sel, menginfeksi sel. Selain itu, keratinosit yang tadi aktif akan melepaskan toksin sitolitik dan memicu nekrosis yang terlokalisasi. Nah, nekrosis terlokalisasi ini akan diakumulasi dan juga ada akumulasi bakteri, neutrofil dan juga debris jaringan sehingga akan membentuk pus. Nah, abses sendiri adalah kumpulan dari pus. Nah, ketika ada kumpulan dari pus, ya dia akan menstimulasi makrofag 1 menjadi makrofag M1 menjadi makrofag M2, memicu proliferasi dari fibroblast. Nah, ketika ada proliferasi dari fibroblast sama seperti tadi, ya dia akan memicu pembentukan matriks ekstraseluler dan juga kolagen sehingga akan muncul jaringan granulasi. Nah, sehingga akan terbentuk kapsula fibrosa di tepi abses. Nah, kapsula fibrosa di tepi abses inilah yang dapat membentuk seperti batas. Nah, selain itu, dia juga membuat lukanya ini menjadi fluktuatif jika diraba. Tapi di satu sisi, karena dia kapsul, dia juga akan menekan jaringan sekitar sehingga akan memperparah nyeri tekannya. Nah, untuk pencegahannya sendiri, karena memang pada dasarnya ini berkaitan dengan sanitasi dan juga higienis, maka tingkatkan gaya hidup sehat, lalu hindari luka, terutama luka tajam, dan juga mandi 2 kali sehari seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pasien berikutnya. Oke, di pasien berikutnya ini adalah perempuan usia 32 tahun dengan benjolan merah di ketiak, terasa nyeri dan semakin membesar.
di sini benjolannya ada satu benjolan pustular dengan ukuran 1,5 cm. Nah, dia juga ada nodul merah yang nyeri di sekitar folikel rambut, pustula di tengah, dan tidak demam. Nah, hipotesisnya di sini dia bisa mengalami alergi ya atau cacar, rubella, furunkel, dan juga karbunkel. Di mana karbunkel sendiri sebenarnya adalah furunkel yang banyak di satu titik seperti itu. Nah, di sini pada pemeriksaan penunjang tidak ditemukan adanya kelainan pada sistem lain. Lalu pada pemeriksaan fisik memang ditemukan adanya benjolan pustular dengan ukuran 1,5 cm dan satu pustula di tengah. Nah, di sini berarti dia bukan alergi, bukan cacar, bukan karbunkel, tapi furunkel. Oke, di sini etiologinya sebenarnya mirip seperti abses, ya, dia infeksi bakteri akut untuk Staphylococcus aureus dengan 90% di kasusnya. Nah, untuk patofisiologinya sama seperti tadi, ketika ada infeksi Staphylococcus aureus ataupun bakteri flora normal lain, dia masuk melalui folikel rambut, ya, celah-celah di antara folikel rambut menempel di sel epitel ya, dengan adesin seperti FNBP dan juga CFA. Oke, di sini sel yang terinfeksi tadi akan melepas DAMP, ditangkap oleh PRR, dideteksi, memicu aktivasi dari TLR2, dan ketika sudah aktif tadi akan memicu aktivasi jalur NF-kB dan juga MAPK, memicu pelepasan sitokin dan juga kemokin. Nah, ini sama seperti tadi, ketika ada pelepasan sitokin maka akan ada peningkatan sensitivitas dari nosiseptor melalui prostaglandin E2 ditambah ekspresi kanal ion TRPV1 oleh interleukin 1, sehingga ketika dia ditekan dia akan terasa nyeri. Oke, selain itu kemokinnya akan memicu kemotaksis neutrofil dan juga pelepasan enzim lisosom serta reaktif oksigen spesies, sehingga akan memicu kerusakan jaringan lokal dan juga nekrosis, tapi nekrosisnya nekrosis sentral. Maka dia akan tampak seperti satu pustula yang berisi apa? Neutrofil, debris, dan juga bakteri. Seperti itu. Nah, karena ini pada dasarnya juga jaga sanitasi juga higienitas, maka jaga kebersihan kulit dan pakaian, hindari pencukuran agresif untuk pencegahannya. Oke, lanjut ke pasien ketiga. Jadi di sini pasien ketiga ada seorang anak usia 8 tahun mengalami bengkak kemerahan di tungkai bawah digigit serangga 2 hari lalu. Nah, untuk hipotesisnya bisa jadi anak ini mengalami DVT atau bisa mengalami selulitis ringan. Nah, pada pemeriksaan fisik eritema difus 4,5 cm, hangat, nyeri tekan, suhu 37,5 derajat Celcius. Ini ada demam subfebris. Oke, tidak ada pus, berarti abses dan juga furunkel karbunkel dapat dihilangkan. Nah, diagnosisnya adalah selulitis akibat gigitan serangga. Karena memang tidak ada pemeriksaan USG Doppler vena yang mengindikasikan adanya trombus. Nah, etiologinya sama seperti case kedua sepertinya ya. Injeksi toksin ditambah infeksi bakteri ketika digigit serangga. Nah, gigitan serangga itu menimbulkan luka. Luka ini merupakan jalan masuk dari bakteri. Nah, yang paling sering adalah beta hemolitik streptococcus. Ketika dia masuk menuju pembuluh darah akan terjadi bakteremia, dideteksi oleh PRR, memicu aktivasi imun dan juga pelepasan sitokin proinflamasi. Nah, ketika sudah sampai di tahap ini maka ya sisanya mirip-mirip. Sitokin ini akan memicu vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler sehingga akan tampak eritema ditambah hangat. Nah, karena dia vasodilatasi, maka akan ada peningkatan tekanan hidrostatik dan plasma yang bocor masuk ke ruang interstisium sehingga terjadi bengkak seperti itu. Nah, selain itu, sitokin proinflamasi ini juga dapat menginduksi diproduksinya prostaglandin melalui mekanisme yang sama seperti cara terjadinya demam. Jadi OVLT, COX-2, asam arachidonat menjadi PGE2, demam. Nah, selain itu, karena memang ini juga ada nyeri tekan, ya, nyeri, maka di sini PGE2 dan juga IL1 akan menurunkan ambang batas nosiseptor sehingga akan ada hipersensitivitas sehingga dia akan nyeri tekan seperti itu. Nah, selain itu lanjut lagi. Di satu sisi selain sitokin juga akan terjadi pelepasan histamin. Nah, pelepasan histamin dan juga leukotrien atau prostaglandin ya sama seperti tadi. Untuk leukotriennya memperparah nyeri, sementara histamin sendiri akan memperparah edema serta eritemanya karena dia memicu peningkatan vasodilatasi dan juga permeabilitas perifer. Nah, selain itu,
karena tadi juga ada injeksi toksin ya. Injeksi toksin serangga ini dia akan memicu reaksi imun juga, karena pada dasarnya toksin dan juga saliva serangga itu adalah benda asing masuk ke dalam tubuh, dideteksi oleh PRR. Ujung-ujungnya akan menimbulkan respon yang sama seperti patofisiologi di bagian bawahnya, aktivasi imun, bla 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 sampai ke edema. Lanjut. Oh iya, untuk pencegahannya karena dia memang digigit serangga, maka bisa menggunakan pakaian yang panjang ketika bermain, seperti itu. Lalu juga jaga kebersihan diri dan juga sanitasi. Dan menggunakan repelan, ya. Kita lanjutkan ke pasien berikutnya. Oke. Oke, laki-laki usia 18 tahun datang ke klinik setelah ia bermain futsal dan jatuh terbentur. Nah, ia bengkak pada paha kiri, lalu ada hematom 3 cm, nyeri tekan, tidak ada deformitas tulang, dan range of motion-nya baik. Nah, hipotesisnya karena dia jatuh dan terbentur, maka di sini hematoma tapi traumatik. Nah, pada pemeriksaan fisik dalam batas normal, tidak ada pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Oke, diagnosisnya adalah hematoma traumatik. Etiologinya adalah benturan ketika jatuh yang memicu pecahnya kapiler superficial. Oke, di sini untuk patofnya, jadi ketika ada benturan dan juga nyeri tumpul ya. Benturan tumpul memicu kerusakan kapiler superficial, ada kerusakan endotel. Nah, kalau endotelnya rusak, maka permeabilitasnya akan meningkat tinggi sehingga darah dan juga plasma akan bocor ke dalam jaringan sehingga dia ada bengkak. Nah, bengkaknya karena darahnya juga ikut bocor, maka bengkaknya awalnya akan kemerahan. Oke, nah ketika ada kerusakan endotel ya, di sini akan terjadi pajanan faktor koagulan sehingga akan memicu agregasi trombosit dan juga pembentukan agregat. Nah, ketika ada pembentukan agregat, eritrositnya akan terperangkap di dalam agregat-agregat trombositnya sehingga pada tampak makroskopis dia juga akan tampak kemerahan selain karena darahnya bocor. Seperti itu. Nah, setelah dia terperangkap di agregat trombosit akan terjadi penyembuhan luka dan akan ada fibrinolisis. Nah, selain ini karena kapilernya pecah, darahnya bocor ke jaringan, ya dia masuk ke jaringan interstisium, masuk ke kulit, seperti maka dia akan ada lisis dari eritrositnya karena memang oksigennya akan habis di dalam eritrosit tersebut. Nah, ketika eritrosit kehilangan oksigennya, maka Hb akan berubah menjadi hem. Hem akan berubah menjadi biliverdin. Biliverdin akan berubah menjadi bilirubin. Nah, perubahan-perubahan ini dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh makrofag seperti itu. Dari bilirubin akan berubah menjadi hemosiderin. Nah, hemosiderin ini akan difagosit oleh makrofag, dimasukkan kembali ke dalam jaringan. Nah, jadi akan ada perubahan warna ya dari merah, biru, kuning ke hijauan seperti itu. Nah, hemoglobin yang bebas di dalam jaringan ini akan mengaktifasi TLR2 seperti itu. Nah, di TLR2 ini makrofag akan melepaskan TGF beta sehingga akan memicu angiogenesis. Nah, angiogenesis ini juga akan tampak seperti kemerahan, seperti jaringan granulasi yang kemerahan. Nah, selain itu, TGF beta juga akan memicu fibroblast melepas kolagen, sehingga selain dia ada angiogenesis yang memicu luka berbentuk kemerahan, juga akan ada pembentukan jaringan parut sebelum nantinya akan ada pembentukan jaringan yang asli, yang sesuai dengan jaringan sekitarnya. Oke, makrofag juga akan memicu pelepasan sitokin proinflamasi sehingga akan ada inflamasi lokal ya, di mana dia akan memicu peningkatan permeabilitas dan juga vasodilatasi perifer. Nah, inilah yang menyebabkan lukanya tampak kemerahan. Ada beberapa mekanisme yang memicu lukanya tampak kemerahan. Nah, pencegahannya seperti apa? Ketika sedang berolahraga, gunakan pad pelindung agar kejadian hematoma traumatik itu bisa diminimalisir, dan lakukan pemanasan agar sendi menjadi lentur seperti itu. Lanjutkan ke pasien berikutnya. Oke, pasien berikutnya adalah perempuan usia 40 tahun dengan benjolan payudara kanan, makin membesar dalam 2 bulan terakhir dan juga terasa berat di bagian payudara. Tidak nyeri dan tidak ada cairan dari puting. Berarti di sini bukan tumor ganas. Pada pemeriksaan fisik dalam batas normal, massa lokal ukuran 6 cm, firm lobulated, mobile, batasnya relatif jelas dan juga tidak ada retraksi. Oke,
di sini hipotesisnya adalah tumor Phyllodes, fibroadenomamae, dan juga mastitis. Nah, pada pemeriksaan penunjang USG, massa lobulated, batasnya jelas, ukuran besar, kadang heterogen. Nah, pada histopatologi, stromanya hiperseluler dengan pola daun, bisa jinak dengan ada borderline atau ganas. Nah, diagnosisnya adalah tumor Phyllodes. Kenapa? Karena di sini ada pola daun, di mana ini khas pada tumor Phyllodes. Nah, etiologinya sebenarnya ada beberapa, yaitu salah satunya adalah stimulasi hormonal berlebihan dan juga mutasi gen. Nah, pencegahannya dia manajemen gaya hidup sehat dan juga screening seperti itu. Jadi, ketika ada peningkatan estrogen dan juga progesteron. Nah, estrogen sendiri akan berikatan dengan estrogen reseptor alfa membentuk kompleks reseptor hormon dan juga hormon reseptor. Berikatan dengan ERE dan juga memicu aktivasi dari gen proliferatif siklin D1, MYC dan juga BLC2 sehingga akan terjadi proliferasi fibroblast dan matriks ekstraseluler. Selain itu juga stromanya juga akan berproliferasi. Nah, itulah kenapa di bagian stroma tadi akan hiperseluler dan pola lobulated. Nah, fibroblast dan juga matriks ekstraselulernya ini akan berproliferasi membentuk pola seperti daun karena dia akan terdesak ke bagian perifer seperti itu. Nah, karena itu di sini akan ada pembesaran payudara kanan tanpa nyeri, tidak ada retraksi, masanya firm, lobulated dan juga mobile. Kenapa? Karena pada dasarnya proliferasi fibroblast, matriks ekstraseluler ini tidak bersifat infiltratif. Ya. Jadi memang tidak akan immobile seperti itu. Nah, selain itu juga, kompleks reseptor hormon ini akan mengaktifasi jalur PI3K dan juga MAPK, memicu aktivasi dari jalur fosforilasi, AKT, dan juga aktivasi mTOR, sehingga akan ada sintesis protein dan angiogenesis lokal. Angiogenesis lokal ini akan menyokong proliferasi dari fibroblast dan matriks ekstraselulernya, sehingga akan membuat payudaranya ini menjadi semakin besar, seperti itu. Progesteronnya juga ketika ada peningkatan ya, dia akan memicu ekspresi FGEF atau vascular endothelial growth factor ya. Dia akan memicu angiogenesisnya. Oke, selain itu pada mutasi selain itu juga ketika ada kompleks reseptor hormon estrogen dan juga reseptornya, dia akan memicu transkripsi dari MDM2 di mana MDM2 ini akan mendegradasi gen P53. Gen P53 sendiri ini adalah gen yang mengawasi DNA. Jadi ketika sel dia sudah rusak dan DNA-nya juga sudah rusak, maka P53 ini akan memicu apoptosis. Tapi ketika gen P53, ketika DNA-nya tidak rusak, maka P53 ini akan membiarkan sel tersebut untuk beradaptasi. Nah, di sini karena P53 ini sudah berkurang jumlahnya ya, dan juga pembesaran ini juga ada perubahan dari DNA selnya yang mana harusnya dia diapoptosis dengan adanya gen P53 ini, tapi karena dia menurun maka apoptosisnya juga akan menurun, sementara proliferasinya disokong oleh banyak faktor sehingga proliferasi akan mengalahkan apoptosis sehingga ujung-ujungnya pembesaran payudara kanan. Nah, oke, lanjut lagi ke mutasi gen. Jadi mutasi gen MED12 di sel stroma interlobural. Nah, normalnya ketika ada mutasi gen maka P53 ini aktif dan memicu apoptosis. Cuman karena memang dia menurun, maka apoptosisnya akan kalah. Oke, mutasi gen memicu aktivasi jalur PI3K dan juga AKT dan memicu fosforilasi AKT, memicu transkripsi gen proliferatif siklin D1, MYC dan juga BLC2. Sehingga sama seperti tadi jalurnya proliferasi fibroblast dan juga matriks ekstraseluler, sehingga akan ada pembesaran payudara kanan tanpa nyeri. Dan juga masanya bersifat firm, lobulated, serta mobile. Nah, mengapa tidak ada cairan dari puting? Karena di sini sifat dari tumornya adalah menekan. Sifatnya menekan jaringan. Ya, dan penekanan jaringan ini juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga berat pada payudara. Tapi dia tidak infiltratif, dia tidak merusak pembuluh darah. Makanya dia juga tidak ada cairan dari putingnya. Oke, untuk pencegahannya pola hidup sehat, karena ini pada dasarnya dia
estrogen, progesteron, dan juga mutasi gen. Nah, selain itu juga perhatikan kalau ingin melakukan terapi hormonal, pastikan terapi hormonal yang dilakukan sesuai dan juga tidak membahayakan. Lanjut ke pasien berikutnya. Oke, di pasien berikutnya ini ada perempuan usia 52 tahun, benjolan di payudara kiri makin membesar sejak 6 bulan lalu. Nyeri tumpul positif, ada juga cairan darah di puting. Pada pemeriksaan fisik normal, tapi pada pemeriksaan lokal ada massa 4 cm, mobile dengan batas tidak teratur, ada retraksi puting, dan juga kulit di atas massa yang tertarik. KGB aksila di kiri membesar. Nah, dari sini sebenarnya bisa ditarik hipotesis bahwa pasien mengalami pertumbuhan tumor, tapi pertumbuhan tumornya bisa dibilang tumor ganas. Kenapa? Karena ada nyeri, ditambah selain nyeri, ada cairan darah. Nah, ketika ada cairan darah keluar dari puting, maka tumornya itu bisa dikatakan bersifat infiltratif. Nah, selain itu, karena ada retraksi puting dan juga kulit, berarti sudah memicu adanya fibrosis dan juga kerusakan pada kulit seperti itu. Dan ditambah KGB aksila kiri membesar, berarti memang ada metastasis secara limfogen. Nah, untuk hipotesisnya ada mastitis ya, karena memang dia ada nyeri tumpul, lalu ada CA payudara, dan beberapa tumor jinak seperti ada tumor filodes, tapi tumor filodes sendiri tidak menimbulkan nyeri. Nah, pada pemeriksaan penunjang mamografi, massa dengan spikulasi, mikrokalsifikasi, dan batas yang tidak teratur. Nah, pada USG masanya hipoekoik, bentuknya tidak teratur, orientasi non-paralel dengan tepi spikula. Pada histopatologi, sel epitelnya atipik, pleomorfik, tinggi mitosis, dan infiltrasi stroma. Ini sudah menjelaskan tumor pada payudara pasien adalah tumor ganas, karena sel epitelnya atipik, pleomorfik, dan juga banyak mitosis seperti itu. Adalah salah satu ciri dari tumor ganas menurut histopatologi. Nah, diagnosisnya maka CA payudara. Penyebabnya adalah mutasi gen BRCA1 dan BRCA2. Ya. Oke, juga TPS3, HR2, dan PIK3CA. Nah, ketika ada mutasi dari gen-gen berikut, ya maka akan ada gangguan perbaikan DNA dan juga disregulasi dari proliferasi pada epitel dan stroma payudara. Jadi, akan ada akumulasi mutasi somatik dan juga sel epitel ductus. Nah, ketika ada akumulasi sel-sel yang abnormal, ya sel kankernya akan melepas MMP2 dan MMP4. Nah, MMP2 dan MMP4 ini akan merusak apa? Matriks ekstraseluler. Nah, ketika dia merusak matriks ekstraseluler, maka masanya solid, keras, tapi invasif seperti itu. Dia infiltratif. Ya, dia akan menghancurkan jaringan-jaringan di sekitarnya, sehingga ya dia akan memicu sekret yang keluar bercampur dengan darah, karena memang dia menghancurkan pembuluh darah juga. Nah, ketika ada akumulasi mutasi sel epitel ductusnya, ya dia berarti proliferasi ya. Dia akan memicu proliferasi yang meningkat. Nah, mutasi gen tadi juga akan mengaktifasi jalur PI3K yang mirip seperti tumor filodes tadi, ya dia akan memicu ekspresi gen proliferatif Cyclin D1, MYC, dan juga BCL2, sehingga akan ada proliferasi yang meningkat, tapi ada inhibisi pada gen P53 yang seperti tumor filodes, maka apoptosisnya menurun. Makanya dia ada proliferasi ya dan juga apoptosis yang menurun, tapi ya sifatnya tidak invasif saja, bukan sifatnya tidak invasif, lebih ke sifatnya tidak hanya menekan jaringan, tapi dia infiltratif ya. Maka dia akan membuat jaringan di sekitarnya terretraksi, makanya batasnya juga tidak teratur seperti itu. Nah, ya dia ketika sel kanker ini terus-menerus berproliferasi, maka dia akan menginvasi puting, merusak kapiler, dan memicu keluarnya. Ketika sekret keluar dari puting, dia akan bercampur dengan darah seperti itu. Nah, sel kanker dia adalah sel yang rusak DNA-nya. Dia akan melepaskan DAMP berikatan dengan PRR dan mengaktifasi jalur NF-kB, sehingga akan memicu pelepasan dari sitokin-sitokin proinflamasi. Nah, sitokin proinflamasi ini akan memicu sama seperti tadi hipersensitivitas nociceptor, sehingga akan muncullah nyeri tumpul.
Ditambah karena memang inflamasi lokal ini akan memicu kerusakan jaringan seperti itu, sehingga dia akan nekrosis. Nah, sitokin proinflamasi ini ya, selain itu juga dapat memicu vasodilatasi juga permeabilitas kapiler. Jadi bisa saja akan muncul eritema. Nah, sel kanker ya, karena dia memang sangat mudah untuk bermetastasis, dia akan masuk ke aliran limfe. Ya, masuk ke kelenjar aksila kiri sesuai dengan payudaranya, payudara kiri. Nah, ketika dia masuk ke kelenjar aksila kiri, dia akan memicu respon imun lokal, memicu pelepasan sitokin proinflamasi. Nah, selain itu, inflamasi lokal ini juga akan memicu hiperplasia folikel, ya, folikel limfoid, sehingga KGB-nya akan membesar dan juga nyeri. Nah, bagaimana pencegahannya? Gaya hidup sehat, screening, terapi adjuvan, dan juga pemantauan. Karena salah satu faktor resikonya adalah gaya hidup yang buruk. Gaya hidup yang buruk ini dapat memicu tumbuhnya sel kanker, penumpukan karsinogenik, dan memicu kanker, ya, memicu penumbuhan sel kanker, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pasien terakhir. Oke, di pasien terakhir, perempuan usia 23 tahun, belum menikah, ada benjolan di payudara kanan, terasa sejak 5 tahun lalu, dan mulai membesar sejak 2 tahun lalu. Nah, benjolan awalnya sebesar kelereng, tapi lama-lama menjadi sebesar bola bekel. Nah, tidak nyeri, tidak luka, haid teratur, berlangsung 5 hari. Sering makan mie instan, dan juga gemuk. Oke, di sini keluarga pasien ayahnya adalah perokok dan ibunya pernah mengalami penyakit serupa. Oke, di sini dihipotesiskan pada pasien Phyllodes tumor, FAM, dan juga mastitis. FAM ini adalah fibroadenoma mamae. Nah, oke, pada pemeriksaan fisik, keadaan umumnya dia sakit sedang, kompos mentis. Tekanan darahnya 110/65, heart rate 80 kali per menit, respiration rate 18 kali per menit, lalu suhunya 36,7, tinggi badan per berat badan, IMT-nya menunjukkan obesitas grade 2, lalu payudara kanan adalah benjolan soliter bulat, lunak, permukaan rata, mobile, nyeri tekan negatif dengan ukuran 3-4 cm. Oke, di sini pada pemeriksaan penunjang, HB-nya 11,5, HT 36%, leukosit 8.000, trombosit 271.000, GDS 96, ureum 40, kreatin 0,8 dalam batas normal semua. USG-nya massa soliter arah jam 1, 3 cm dari mamae dengan ukuran 4x3 x 2,5 cm dengan batas tegas dan posterior enhancement yang positif. Oke, diagnosisnya adalah fibroadenoma mamae. Nah, etiologinya sebenarnya dan juga faktor resiko adalah obesitas dan juga rokok, seperti itu. Kenapa? Karena kedua faktor ini ya dapat memicu proses proliferasi dari stroma, ya. Stroma juga matriks ekstraseluler dari fibroblasnya, proliferasi epitel. Oke. Pencegahannya karena memang dia dari obesitas, ya maka kontrol berat badan. Karena pasien di sini obesitas grade 2, maka pasien harus mengurangi berat badannya dengan makan makanan yang sehat dan juga berolahraga secara rutin. Selain itu, pasien juga harus mengurangi paparan rokok. Bahkan kalau bisa meminta ayah pasien untuk berhenti merokok. Dan rutin pemeriksaan payudara, sadari, periksa payudara sendiri untuk mengetahui ini sebenarnya tumornya sudah tumbuh seberapa besar. Oke, jadi ketika seseorang mengalami obesitas dan memiliki jaringan adiposa yang banyak, ya, jaringan adiposa ini memiliki banyak enzim aromatase. Nah, enzim aromatase ini akan mengubah androgen menjadi estrogen. Ketika seseorang mengalami hiperestrogenemia, ya maka dia akan berikatan dengan reseptor ER alfa dan ER beta di sel lobulus payudara, sama seperti CA dan juga tumor Phyllodes. Dia akan mengaktifasi jalur MAPK, ERK, PI3K, AKT, fosforilasi, MTOR, angiogenesis lokal, dan juga akan memicu proliferasi epitel sel ductus stroma, serta fibroblast dan matriks ekstraseluler, sehingga akan muncul massa, yang firm lobulated, seperti itu juga massa soliter. Nah, dan juga mobile, ya karena memang tidak bersifat infiltratif. Nah,
Selain itu, karena memang ayahnya adalah seorang perokok pasif, maka stres oksidatif yang dialami oleh pasien dia akan meningkat, sehingga akan ada aktivasi jalur NF-kB dan juga ekspresi sitokin. Nah, sitokin proinflamasi ini akan menciptakan semacam lingkungan mikroinflamasi, tapi tidak merusak jaringan, sehingga hanya akan memperparah edema bengkaknya, sehingga akan menambah bengkak akibat proliferasinya. Oke. Nah, ketika ER alfa, ER beta ini sudah berikatan yang membentuk kompleks hormon reseptor, ya, maka di sini dia akan memicu aktivasi jalur PE3K AKT dan dia akan memicu pelepasan MDM2 dan mendegradasi P53, gen yang memicu apoptosis. Nah, karena di sini supresor tumor atau P53 ini sudah mulai berkurang, terdegradasi, maka di sini proliferasi epitel, sel ductus, dan stroma dia akan meningkat, ya, tapi tidak invasif dan tetap terkontrol. Kenapa? Karena supresor tumornya, P53-nya, gen pemicu apoptosisnya masih ada walaupun jumlahnya memang berkurang. Nah, sehingga payudara kanan akan membesar, ya, dan tanpa nyeri dan tanpa luka seperti itu. Nah, bagaimana prognosisnya dari fibroadenoma mamae? Nah, di sini karena pasien tidak mengalami riwayat CA payudara, ya, maka di sini sebenarnya pada pasien prognosisnya cukup baik seperti itu. Nah, selain itu juga karena memang fibroadenoma sendiri bukanlah tumor ganas, ya, maka ya prognosisnya memang cukup baik seperti itu. Namun, kalau di sini obesitasnya masih terjadi, ditambah pasien juga terus menjadi perokok pasif, ya, maka fibroadenomanya ini bisa dibilang akan terjadi secara kronis, akan menahun seperti itu. Tapi secara jumlah kasus hanya 1% dari keseluruhan penderita fibroadenoma mamae yang berubah menjadi tumor ganas. Jadi prognosisnya memang cukup baik pada pasien tersebut dan tidak akan menimbulkan gejala sistemik. Oke, terima kasih.